Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Jumpa lagi dengan Matematika kelas 5. Pecahan bagian 5. Pembagian. Mari belajar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa agar dipermudah dalam memahami materi dan ilmu yang diperoleh bermanfaat. Dengan belajar pembagian kali ini, kita dapat melakukan pembagian pecahan dengan percaya diri. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang kebalikan suatu bilangan pecahan dan bilangan asli. Kita juga belajar tentang pembagian pecahan. Subbahasan pertama, kebalikan suatu bilangan pecahan dan bilangan asli. Ingat bahwa perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Bentuk pembagian pecahan dapat dilakukan salah satunya dengan mengubah pembagian menjadi perkalian. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita harus mengenal kebalikan suatu bilangan pecahan dan bilangan asli terlebih dahulu. Kebalikan bilangan pecahan yaitu apabila pembilang bilangan baru adalah penyebut awal suatu bilangan. Begitu juga penyebut bilangan baru tersebut adalah pembilang awal suatu bilangan, di mana A per B menjadi B per A. Contoh, jika awal bilangan 2 per 5, maka kebalikan bilangannya adalah 5 per 2. Jika awal bilangannya adalah 1 per 7, maka kebalikan bilangannya adalah 7 per 1. 7 per 1 juga berarti 7 dibagi 1, sama dengan 7. Apabila awal bilangannya adalah 6, itu berarti kita jadikan dulu 6 menjadi pecahan, jadi 6 per 1. Maka kebalikannya adalah 1 per 6. Jika 13, maka kebalikannya adalah 1 per 13. Dan jika 4, 2 per 3, kita juga harus menjadikan kepecahan biasa dulu, yaitu 3 dikali 4 ditambah 2 per 3, jadi 16 per 3. Dari 16 per 3, kita jadikan kebalikan bilangannya, jadi 3 per 16. Bagaimana? Apakah kalian mengerti? Jika belum mengerti, langsung tanyakan ya. Subbahasan kedua, pembagian pecahan. Apabila ada bilangan asli atau bilangan pecahan campuran dalam suatu operasi pembagian, maka ubah terlebih dahulu bilangan tersebut ke pecahan biasa. Tadi sudah dicontohkan ya. Beberapa contoh pembagian bilangan. 1. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ada soal 5 dibagi 2 per 3. Nah, bagaimana ya? Maka 5 bisa kita jadikan menjadi pecahan, yaitu 5 per 1. Jadi 5 per 1 dibagi 2 per 3. Nah, di sini ada bagi. Ingat, bagi diubah menjadi kali. Jika diubah, maka lawan juga dibalik. Kebalikan 2 per 3 adalah 3 per 2. Jadi, 5 per 1 dikali 3 per 2. 5 dikali 3 per 1 dikali 2, sama dengan 15 per 2. Karena 15 per 2 sudah sederhana, dan pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. Jadi 15 dibagi 2, hasilnya 7 sisa 1. Jadi 7 1 per 2. 2. Pembagian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh, 3 per 4 dibagi 3. Kebalikan dari 3 adalah 1 per 3. Maka 3 per 4 kita kalikan dengan 1 per 3, sama dengan 3 per 12. Kita sederhanakan ya, menjadi 1 per 4. Yang ketiga, pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Contoh, 6 dibagi 1, 3 per 10. Ingat, kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi, 6 per 1 dibagi 13 per 10, sama dengan 6 per 1 dikali 10 per 13, sama dengan 6 dikali 10 per 1 dikali 13, sama dengan 60 per 13.
Nah, karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita ubah ke pecahan campuran. Jadi 4, 8 per 13. Yang keempat adalah pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Contoh, 5 1 per 3 dibagi 6. Ingat, pecahan campuran dan bilangan asli kita ubah menjadi pecahan biasa. 5 1 per 3 sama dengan 16 per 3. Dari mana? Dari 3 dikali 5 ditambah 1 per 3. Dan 6 kita ubah jadi pecahan menjadi 6 per 1. Jadi, bagi kita ubah menjadi kali. Jadi, 16 per 3 dikali 1 per 6. Sama dengan 16 per 18. Kita sederhanakan menjadi 8 per 9. 5. Pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh, 2 1 per 3 dibagi 3 per 5 sama dengan 7 per 3 dibagi 3 per 5. Bagi kita ubah menjadi kali dan kebalikan dari 3 per 5 adalah 5 per 3. Jadi 7 per 3 dikali 5 per 3 sama dengan 35 per 9. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, kita jadikan pecahan campuran menjadi 3, 7 per 9. Yang keenam, pembagian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contoh, 3 per 4 dibagi 1, 1 per 2. Kita ubah 1, 1 per 2 menjadi pecahan biasa, menjadi 3 per 2. Maka, 3 per 4 dibagi 3 per 2 sama dengan 3 per 4 dikali 2 per 3. Sama dengan 6 per 12. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Dan yang terakhir adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ingat, kalau ada pecahan campuran, kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Contoh, 4 1 per 5 dibagi 2 1 per 4. 4 1 per 5 pecahan biasanya adalah 21 per 5. Dan 2 1 per 4 pecahan biasanya adalah 9 per 4. 9 per 4 kebalikannya adalah 4 per 9. Jadi 21 per 5 dikali 4 per 9 sama dengan 84 per 45. Kita sederhanakan, bisa sama-sama habis dibagi 3 menjadi 28 per 15. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran menjadi 1, 13 per 15. Bagaimana jika operasi campuran antara pembagian dan perkalian? Mari kita berlatih operasi gabungan. Ada sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan, yaitu 2, 3 per 5 dibagi 4 dikali 8 per 9. Kita ubah terlebih dahulu 2, 3 per 5 dan 4 menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa dari 2, 3 per 5 adalah 13 per 5. Dan pecahan biasa dari 4 adalah 4 per 1. Jadi 13 per 5 dibagi 4 per 1 dikali 8 per 9. Ingat, bagi kita ubah menjadi kali. Kalau diubah, maka pecahan lawan kita balik. Bilangan pecahan yang dibalik adalah bilangan yang berada tepat di sebelah kanan operasi yang kita ubah. Maka 13 per 5 dikali 1 per 4 dikali 8 per 9. Kita kalikan semua menjadi 104 per 180. Kita sederhanakan. Jadi 26 per 45. Kesimpulan, jika pembagian pecahan diubah ke perkalian, maka bilangan lawan harus dibalik. Atau kita harus mencari kebalikan bilangan lawan. Tugasnya adalah A. Tentukan kebalikan dari 1. 11 per 13 2. 17 3. 25 per 9. B. Tentukan hasil dari 1. 4 dibagi 11 per 13 2. 5 4 per 7 dibagi 13 3. 4 1 per 5 dibagi 1 per 3 4. 3 1 per 7 dibagi 3 3 per 8 dan 5 7
7/9 dibagi 7 dikali 1, 2/3. Ada 8 nomor ya. Kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian. Jika sudah selesai, foto, kemudian kirim ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa menuliskan nama dan tanggal. Jangan lelah untuk berlatih. Sekian, terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah. Yakinlah pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.